Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook Fajria Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Ada apa di rumah lamaku? Tetapi mungkin ini menjadi pertanda bahwa bapak akan segera ditemukan. Ibumu bilang Bahar pergi merantau. Pak Haji berjalan tepat di samping kananku dengan hentakan kaki yang pelan. Iya, ibu juga bilang seperti itu ke aku. Tapi sudah 3 tahun lebih bapak tidak memberikan kabar ataupun uang. Sejak kematian adikmu yang kecil itu. Aku mengangguk mengiyakan. Sepertinya Pak Haji ada rasa curiga. Semoga saja kebohongan yang ditutupi ibu segera terbongkar. 20 menit berlalu karena kami harus berjalan kaki menuju rumah lamaku yang sudah tidak terawat. Masuk pak, tanyaku pada Pak Haji. Ya, masuk saja, coba doa dahulu. Tidak lupa aku terus membaca doa-doa yang aku bisa. Bau tidak sedap serta rumputan menjulang tinggi membuatku kesulitan untuk berjalan. Kondisi rumah masih sama, hanya saja sudah mulai keropos dimakan rayap, serta atas yang mulai rusak. Bapak di sini, Pak. Pak Haji masuk ke dalam sebuah kamar kecil yang tidak lain adalah kamar ibu dan bapak dulu. Entah apa yang dicari Pak Haji saat ini. Ia sedang mencari sumber yang bisa menemukan bapak. Gimana, Pak? Namun ia tidak menyahut apapun. Ia terus fokus pada pencariannya. Aku yang tampak bingung menoleh ke sebelah kanan. Terdapat lemari bekas ibu dan bapak. Aku mencoba membukanya, namun terkunci. Ada apa, Adrian? Pak Haji menyahut. Aku ingin buka lemari ini, Pak, tapi sangat susah. Aku terus membukanya, namun hasilnya nihil. Sini, biar bapak yang dobrak. Aku mulai minggir dan membiarkan Pak Haji mendobraknya. Pintu lemari terbuka. Waduh, banyak sekali bajunya, ucap Pak Haji. Namun aku menemukan keanehan di balik tumpukan baju-baju milik ibu. Pak, ini apa? Remukan tulang berwarna putih terselip di antara baju-baju milik ibu. Tulang apa ini? Pak Haji memalingkan tanganku yang hendak menyentuh benda ini. Jangan kamu pegang, ini bukan tulang hewan, ucap Pak Haji yang membuatku semakin bingung. Lalu ia merobek salah satu kain berwarna putih dan segera mengambil benda yang kuduga sebagai tulang. Mataku terbelalak melihatnya. Ternyata tulang tengkorak manusia, utuh. Pak Haji, ini apa, Pak? Maksud Bapak? Jangan banyak bicara dulu, biar Bapak yang merapikan ini. Degup jantungku tidak karuan sekali. Pak Haji membongkar kembali satu sisi dari lemari, yaitu tempat gantungan baju. Ia membuang semua baju yang ada di dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sontak aku kembali terkejut. Ada apa lagi, Pak? Ini bapakmu, Adrian. Tulang belulang serta baju hitam milik bapak masih utuh membalut tubuhnya. Bapak? Kamu diam saja, biar bapak yang membersihkan ini. Aku menangis histeris tidak tertolong. Pak, ini bapak. Pak Haji pasti berbohong, kan? Ia menoleh menatapku dengan alis menurun. Pak, aku tidak percaya ini bapak. Aku akan menyelidiki dengan melapor ke polisi, Pak. Ucapku dengan nada cukup keras. Itu bagus, laporkan saja, biar semuanya terungkap dengan jelas. Timpal Pak Haji padaku. Aku urus hari ini juga, Pak. Baiklah, Adrian,
Bapak akan mengurus jenazah bapakmu ini. Tidak menunggu waktu lama, aku berlari dan segera menuju kantor polisi untuk menangani hal ini lebih lanjut. Hari sudah mulai petang. Pihak polisi yang aku sambangi sudah mulai berdatangan. Tulang belulang yang sudah berserakan kini sudah dirapikan oleh Pak Haji, serta tidak lupa pakaian bapak yang dikenakan dulu. Kami akan menangani sesegera mungkin, Pak. Kami akan membawa semuanya untuk pemeriksaan lebih rinci, ucap salah satu pihak polisi ini. Pak, saya perlu ikut, tanyaku padanya. Tapi aku baru mengingat ibu sendirian di rumah dan aku menguncinya di dalam kamar dan seharian ibu di dalam sana. Ini gawat. Pak Haji, aku harus pulang sekarang. Ibu sendirian dan aku menguncinya di dalam kamar. Pulanglah, biar bapak yang ikut polisi. Besok kamu kembali lagi ke rumah bapak. Aku mengangguk mengerti. Pak, tolong sekali harus diwakilkan Pak Haji Rosadi. Besok saya datang lagi. Hari sudah malam saat aku kembali ke rumah. Astaga, ibu, aku meninggalkannya di dalam kamar. Dengan buru-buru aku membuka pintu ini. Terdengar suara teriakan dari kamar ini yang ingin memaksa keluar. Aku dengan tergesa-gesa membuka pintu kamar ibu. Ibu, ibu. Ibu terlihat sedang merangkak sembari berteriak memanggil namaku. Dari mana kamu? Bentaknya padaku. Maaf bu, aku ada urusan sebentar, ucapku pelan. Urusan apa? Tidak perlu mengunci ibu seperti ini. Aku hanya menunduk. Tidak berlangsung lama ia menarik rambutku dan mulai memukuli dengan tangan kosongnya. Bu, jangan bu. Dasar anak kurang ajar. Ibu memang sudah sedikit gila. Kemungkinan hal buruk ini akan bertambah buruk dan merusak otak ibu. Bu, ayo tidurlah. Jangan marah-marah seperti ini. Tidak. Ibu akan menjalani ritual untuk menambah uang ibu, ucapnya dengan mata melotot ke arahku. Ritual apa lagi bu? Uang kita sudah habis. Aku harus banting tulang mencari uang. Uang kita tidak habis. Uang kita masih banyak tersimpan dan Raja Iblis itu akan memberikan kepada ibu. Aku tidak mengerti lagi apa yang ibu tengah bicarakan. Ia memang sudah gila. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Kondisi ibu semakin hari semakin aneh. Pagi-pagi buta aku pergi ke rumah Pak Haji Rosadi untuk menyelidiki kasus ini. Pak Haji. Sehabis subuh aku memaksakan diri untuk menginjakan kaki di rumah Pak Haji. Pagi sekali Adrian, ayo masuk. Bapak baru saja selesai sholat subuh. Duduk dulu, kamu tampak sangat khawatir. Nafasku memang masih belum teratur. Iya pak, bagaimana penyelidikan kemarin? Ada sesuatu yang aneh. Terus jasad bapak di mana pak? Pak Haji tampak tegang dari raut wajahnya. Ia mengembuskan nafas pelan. Ini kasus pembunuhan Adrian. Pihak penyelidik mungkin akan memeriksa ibumu, ucapnya pelan. Ibu? Tidak aku duga aku masih mengingat masa-masa di mana bapak dan ibu berkelahi. Apa mungkin ini penyebab meninggalnya bapak? Dan mengapa ibu menutupi hal ini? Tapi pak, ibu terlihat sangat depresi dan hilang ingatan. Aku berniat memeriksakan ibu ke dokter. Tidak apa-apa. Ibumu sekarang di mana? Tanyanya padaku. Dia masih tidur pak. Nanti aku akan pulang dulu. Ini alamat rumahku. Kalau pihak penyelidik ingin ke rumahku, bapak bisa berikan alamat ini saja. Dan tolong pak, rahasiakan hal ini. Tolong Adrian sampai masalah ini tuntas. Aku memohon pada pria tua ini agar ia terus bersamaku dalam kasus ini. Tenang Adrian, bapak akan menuntaskan masalah ini. Pergilah, kasihan ibumu, jawabnya dengan senyuman tipis. Sesampainya di rumah aku segera mencari ibu. Bu, ibu masih di kamar? Teriakku dari luar kamarnya. Namun ibu tidak menyaut apapun. Harusnya jam segini ibu sudah bangun. Ternyata pintu tidak terkunci. Ibu terlihat masih terbaring. Tetapi setelah aku masuk, ia membuka matanya dan merintih kesakitan. Aku segera mendekat dan melihat kondisinya. Ibu kenapa? Apa yang sakit? Tanyaku dengan jidat mengkerut. Perut ibu sakit, jawabnya lirih. Ibu memakan, Adrian ambilkan. Ia menggeleng lalu menatap langit-langit kamarnya sembari berkata,
Ibu sudah lupa semuanya. Ibu sudah lupa apa yang ibu sudah perbuat. Ibu hanya ingat dirimu saja, Adrian. Aku terus menatap ibu yang sedang berbicara sendiri. Lupa bagaimana, Bu? Ibu kenapa? Tanyaku heran. Ibu sudah lupa, Adrian. Kepala ibu sakit, dada ibu sakit. Ibu tidak punya siapa-siapa kecuali kamu. Aku menggeleng keheranan. Mengapa ia terus berkata demikian? Tidak berlangsung lama, ketukan pintu depan terdengar cukup keras dengan hentakan kaki beberapa orang. Bu, Adrian ke depan dulu, mungkin ada tamu. Seketika ia menarik tanganku, memaksa diriku agar tidak menemui siapa yang tengah mengetuk pintu. Tidak perlu, biarkan saja. Memangnya kenapa, Bu? Siapa tahu itu orang penting. Ia menggeleng dengan tatapan mata tajam kepada aku. Tetapi aku berhasil melepaskan tangannya yang menghalangiku. Segera aku berlari, aku tahu siapa yang tengah di depan. Akhirnya Bapak kesini juga. Mari masuk, Pak. Pak Haji Rosadi serta pihak penyelidik masuk ke dalam rumahku. Ibu akan memberontak dan berteriak, Pak. Jadi tolong nanti tenangkan ibu, bisikku pada Pak Haji Rosadi. Sudah Bapak siapkan, kamu jangan khawatir, bisiknya padaku. Ibu di mana? Salah satu pria dari pihak penyelidik bertanya padaku. Ada di kamar, Pak. Jawabku sembari menunjuk salah satu kamar dengan pintu berwarna coklat. Kubuka pelan pintu kamar ibu, dan seperti biasa, ibu sedang berbaring dengan tatapan kosong menghadap langit-langit kamar. Ia menoleh dengan tatapan tajam, namun dengan mata yang sayu, tidak seperti saat aku keluar meninggalkannya. Bu, ibu, aku segera mendekat. Namun ia tampak diam dengan tatapan mata yang sama, keringat dingin bercucuran. Ibumu tengah sakit? Tanya salah satu pria ini. Ibu sedang linglung, Pak. Lepaskan dia, Adrian. Biar mereka yang menyelidiki ini. Pak Haji Rosadi ikut menyaut. Kemudian aku berjalan mundur dan Pak Haji serta pihak penyelidik mendekat pada ibu. Entah apa yang sedang mereka lakukan, ibu masih terdiam. Namun setelah beberapa menit, ibu seperti sadar akan kehadiran mereka. Lalu ia memaki-maki mereka serta memukuli mereka. Namun itu hanya sebentar. Ibu berhasil dikendalikan. Ibu, ini Adrian, Bu. Tenang, Bu. Mereka baik kok. Aku mencoba menenangkan ibu yang sudah mulai menangis setelah mendengar kata Bahar. Sepertinya ibumu harus dibawa untuk penanganan lebih lanjut. Saya melihat kondisi psikologisnya memang terganggu dan ini beresiko ke depannya, bisik salah satu pria tadi kepadaku. Gimana baiknya saja, Pak. Saya siap asalkan ibu baik-baik saja. Tapi kalau ibumu masuk penjara bagaimana? Bisiknya lagi. Jantungku rasanya diremas kuat. Namun ini sudah menjadi keadilan kalau memang ibu terbukti membunuh bapak. Kalau memang terbukti, saya tidak masalah, Pak. Jawabku dengan menelan saliva pelan. Mari, kita bawa Ibu Sania. Ibu masih memberontak memanggil namaku. Namun aku tidak bisa berbuat apapun. Ibumu mungkin sudah dijadikan sebagai tersangka kasus bapakmu ini, ucap Pak Haji Rosadi yang masih tetap merangkul diriku yang sudah melemah. Adrian, nanti sama siapa, Pak? Adrian cuma punya ibu. Tangisku pecah di saat ibu dibawa untuk diperiksa dan melakukan penanganan psikologis. Aku sedang menunggu di ruang tunggu bersama Pak Haji Rosadi. Jantungku berdebar-debar. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ibu sekarang. Pak, apakah ibu sudah gila? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Secara penglihatan Bapak, ibumu sedikit ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh ibumu. Mungkin hal ini bisa membuat ibumu gila, jawabnya dengan nada prihatin. Dan menurut Bapak, para dokter tidak akan bisa menyembuhkan ibumu. Kenapa begitu, Pak? Maksud Bapak, ibu akan terus seperti ini? Sebelum Pak Haji menjawab pertanyaanku, tiba-tiba petugas yang menangani ibu datang dan memotong pembicaraan kami. Dek, ibumu akan ditahan karena memang sudah terbukti menjadi tersangka pembunuhan bapakmu, ucap salah satu pihak penyelidik. Ditahan? Di penjara? Mana bisa, Pak?
Ibu tengah sakit dan Bapak tidak bisa menahannya seperti ini. Aku setengah merintih memohon agar ibu tidak ditahan. Tidak bisa, ini sudah menjadi sanksi untuk ibumu. Pak Haji Rosadi mengelus pelan punggungku. Mataku berkaca-kaca menatap Pak Haji Rosadi. Pak, ibu jahat sekali, bisikku pada telinganya. Shh, nanti kamu tinggal dengan Bapak saja untuk sementara waktu, ucapnya padaku. Aku hanya mengangguk lalu pergi menjenguk ibu yang masih berbaring di ruangan. Bu, Adrian pulang dulu ya, ucapku lirih. Namun ia masih bisa mendengar ucapanku. Mau kemana? Ibu sendirian. Ibu tidak mau. Ibu yang sebelumnya tampak tenang seketika memberontak dan menarik tanganku. Bu, sudah jangan kasar seperti itu. Ibu perlu dirawat dulu sampai pulih dan baru bisa ditahan, ucap salah satu suster yang menjaga ibu. Nah, cepat pergi saja. Saya pikir ibumu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Ibunya lagi. Tidak berpikir lama, aku lantas meninggalkan tempat ini bersama Pak Haji Rosadi. Namun aku masih sangat bingung dengan perkataan suster tadi. Apa mungkin ibu akan meninggal dalam waktu dekat ini? Minum tehnya, nak, kata istri dari Pak Haji Rosadi. Aku mengangguk lalu meminumnya perlahan. Kamu tidur di sini dulu ya. Besok baru kita jenguk ibumu lagi, ucap Pak Haji Rosadi yang tengah mengenakan sarung kotak-kotak warna coklat. Iya, Pak. Jadi sekarang kamu sudah tahu kan siapa dalang sebenarnya? Pembicaraan semakin serius. Aku yakin Pak Haji Rosadi akan membahas tentang pesugihan ibu. Iya, Pak. Ini berawal dari Pupuji. Aku tahu dia pergi menghilang agar tidak menjadi sasaran kalau memang pesugihannya sudah terbongkar. Nah, itu sayangnya ibumu memang bodoh. Harusnya dia tidak membunuh bapakmu dan menjadi tumbal juga. Aku menatap Pak Haji bingung, tidak mengerti mengapa Pak Haji berkata demikian. Maksud Bapak bagaimana? Semenjak bapakmu meninggal, jin yang bekerja sama dengan ibumu selalu menginginkan berhubungan badan. Namun ibumu selalu menolak. Mataku mendelik mendengar ungkapan dari Pak Haji Rosadi. Dia sudah diiming-imingi uang dan perhiasan yang banyak setelah menumbalkan nyawa bapakmu. Dan akhirnya jin ini bisa dengan bebas meminta berhubungan badan dengan ibumu, ungkapnya dengan tampak serius. Bapak yakin? Apakah ada raut wajah berbohong atau tidak yakin di wajah Bapak? Ia menunjukkan diri bahwa tidak ada kebohongan di perkataannya tadi. Aku menelan ludah perlahan. Karena jin ini sudah murka, dia mungkin bisa tega mengambil nyawa ibumu sesuka hati. Tapi Pak, ada apa lagi? Mengapa jin itu tidak menyerangku? Harusnya semua terlibat, Pak, tanyaku dengan amat serius. Tidak semua manusia bisa digoda oleh bangsa jin ini. Kamu termasuk manusia istimewa, maka bersyukurlah. Aku menghembuskan nafas pelan dengan rasa terkejut mendengar perkataan beliau. Intinya, ibumu tidak bisa bertahan lama lagi. Bapak tahu tidak keberadaan Bu Puji? Ia menggeleng. Tidak tahu. Kemungkinan dia masih menjalankan ritual ini karena kekuatan dia memang sudah cukup kuat. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Pak, ada tamu. Jangan dibuka. Dia bukan manusia. Seketika aku terdiam, tidak berkata apapun sebelum Pak Haji Rosadi memulai pembicaraan. Tampaknya pembicaraan tadi mengundang hal aneh, sehingga hawa menjadi tidak nyaman dan sedikit dingin. Dia tidak nyaman dengan obrolan kita tadi, tapi tidak apa-apa, dia tidak akan menyerang. Aku baru mengingat rumah Pak Haji Rosadi berdekatan dengan rumah lamaku. Kemungkinan jin ini bersemayam di sana. Kita lanjut saja pembicaraan tadi. Tapi Pak, sudah tidak apa-apa. Dia hanya mengganggu, tidak akan menyerang kita. Aku hanya bisa mengangguk. Asi di mana? Asi, dia adikku, tumbal pertama ibu. Asi, dia dibuang, Pak, jawabku lirih. Dibuang di sungai besar di kaki hutan seberang sana. Aku hanya mengangguk, walaupun tidak tahu menahu tentang sungai itu. Ibu juga mengubur Asi dengan tidak wajar, Pak. Mengubur di mana?
Di halaman belakang rumah, Pak. Sampai bau busuk selalu menusuk hidungku. Ini sudah kejam, Adrian. Kenapa kamu tidak memberitahu Bapak dari dulu? Adrian takut, Pak. Ibu selalu kasar. Ia menghembuskan nafas pelan dengan menepuk pundakku. Kita tinggal menghitung hari dan ibumu akan binasa. Adrian, ayo bangun. Bapak dapat telepon kalau ibumu kritis. Detak jantungnya tidak bisa ditemukan. Aku tersentak. Mataku berusaha kubuka. Ada apa, Pak? Ini masih pagi sekali, ucapku dengan menguap. Ibumu, kita pergi sekarang. Ayo cepat. Pak Haji menarik paksa tanganku. Bentar, Pak, aku cuci muka dulu. Suasana di rumah sakit yang menangani ibu ternyata telah pindah rumah sakit. Pak, ibu kenapa? Tanyaku dengan amat penasaran. Bapak ditelepon dari pihak rumah sakit kalau detak jantung ibumu tidak ditemukan. Makanya Bapak buru-buru bawa kamu. Tampaknya Pak Haji Rosadi sangat takut sekali jika aku tidak bisa melihat ibu untuk terakhir kalinya. Kami terus menunggu dokter yang sedang menangani ibu. Tetapi ini sudah menjelang siang. Harusnya ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit. Pak, ini sudah siang. Mengapa mereka terus menangani ibu? Harusnya salah satu dari mereka memberitahuku di luar. Sabar dulu. Aku menghembuskan nafas kasar. Namun dari seberang tampak seseorang wanita berbaju serba hitam dengan hijab panjang yang mengikat lehernya. Tetapi dibarengi dengan rombongan lainnya juga berbaju hitam pula. Tapi di antara mereka semua berjenis kelamin pria. Pak, mereka siapa? Aku menoleh persis ke arah Pak Haji Rosadi. Tetapi mereka tampak serius berjalan menghampiri kami. Kamu melihatnya? Mereka sekte yang telah membantu ibumu dalam kasus pesugihannya. Dan merekalah yang mengetuk pintu semalam. Jangan terus menatap mereka. Mereka hanya ingin melihat ibumu saja. Aku merasa takut. Tetapi raut wajah mereka memang sangat dingin. Dan ada satu wajah yang tidak asing bagiku. Iya, Bu Puji ada di antara mereka. Pak, itu Bu Puji. Tidak sengaja kuacungkan jari telunjukku. Jangan menunjuk seperti itu. Itu artinya Puji memang sudah masuk dalam sekte itu, ucap Pak Haji Rosadi. Pak, mereka melihat kita, bisikku padanya. Ia mengangguk. Ya, tetapi mereka hanya fokus pada ibumu saja. Jantungku tidak karuan sekali semenjak sekte ini terus berdiri di depan pintu ruangan ibu. Kapan mereka akan pergi, Pak? Aku tidak nyaman, bisikku lagi. Berkali-kali aku menelan ludah dengan kasar. Rasanya haus sekali dan panas. Panas, Pak? Bisikku kembali. Tahan dulu, mereka akan pergi sebentar lagi. Kamu anak dari Ibu Sani ya? Dokter perempuan dengan hijab putih membalut rambutnya. Iya, Bu. Gimana kondisi ibu saya? Tanyaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aku tidak yakin jika ibu memang bisa diselamatkan kembali. Maaf, ibumu sudah tiada. Kami tidak bisa menemukan detak jantungnya lagi. Detak jantungku serasa hilang. Bagaimana bisa, Dok? Bukankah ibu hanya mengalami gangguan jiwanya? Tanyaku tidak terima dengan pernyataan dokter ini. Iya betul, tapi ibumu terus memberontak meminta pulang. Akhirnya dia kena serangan jantung tiba-tiba, lalu dibawa ke rumah sakit ini. Aku menoleh ke arah Pak Haji Rosadi. Air mata tidak bisa aku bendung lagi. Aku memeluknya dan menjerit. Bapak, aku tidak punya siapa-siapa lagi, Pak. Tangisku pecah. Kamu punya bapak, Adrian. Jangan khawatir. Bapak bukan bapak. Aku terus menangis terseru-seru di dalam pelukannya. Pak, tolong jangan biarkan Adrian menangis sehingga berteriak seperti ini. Nanti pasien lain merasa terganggu, ucap dokter ini. Akhirnya aku berhenti menangis dan mulai duduk. Lalu, Pak, ayo kita lihat ibu. Kami berdua masuk ke dalam ruangan. Tapi anehnya, kain penutupnya berwarna hitam. Pak, kenapa kain penutupnya berwarna hitam? Bukankah pada umumnya berwarna putih? Aku menatap kain ini dengan keraguan. Ada apa? Ini kain putih, Nak. Kenapa kamu bilang ini warna hitam? Ucap salah satu suster yang di dalam ruangan. Seketika aku mengedipkan mataku. Ternyata benar, kainnya berwarna putih. Kami akan urus semuanya.
Kalian hanya membawanya pulang lalu memakamkannya saja, karena kami pihak rumah sakit tahu kalau kamu hanya tinggal sendirian, ucap suster ini. Iya sus, terima kasih. Kubuka kain penutup ini dan terus mencium kening ibu. Ibu, semoga Tuhan mengampunimu, bisikku pada kedua telinganya, walaupun ia sudah tiada. Adrian, kita keluar dulu, biar pihak rumah sakit mengurusnya. Aku mengangguk lalu mengikuti langkah Pak Haji Rosadi dari belakang. Namun dari belakang tanganku ditarik oleh seseorang. Pak Haji dengan sigap menarik tangan sebelahku. Ternyata yang menarik adalah salah satu anggota sekte ini. Mau apa kamu? Pak Haji Rosadi tampak murka melihat kedatangan mereka. Kami hanya ingin memastikan bahwa Sania sudah binasa. Ya, memang dia sudah mati. Mau apa kalian? Bentak Pak Haji Rosadi pada salah satu sekte ini. Kami hanya ingin memberi penghormatan terakhir kami. Biarkan kami mengikuti kalian sampai penguburan berakhir. Terserah kalian. Pak Haji Rosadi menarik tanganku dengan amat kuat. Pak, pelan-pelan. Tiba-tiba Pak Haji menghentikan langkah kakinya. Kita pulang sekarang. Bapak akan mengurus tempat penguburan ibumu. Aku menelan ludah kasar. Ibu, bagaimana Pak? Dia akan diantar oleh pihak rumah sakit. Bapak sudah sangat murka kepada sekte itu. Berani sekali memegang tanganmu seperti itu. Baru kali ini melihat Pak Haji Rosadi tampak murka. Makhluk seperti itu harusnya binasa juga. Tapi mereka hanya ingin memberi penghormatan terakhir untuk ibumu. Jadi bapak tidak bisa mengusir mereka. Ibunya lagi. Aku hanya mengangguk, walaupun sebenarnya aku tidak begitu tahu menahu tentang hal itu. Jenazah ibu langsung tiba di tempat penguburan. Hanya ada aku dan Pak Haji Rosadi di sini, serta sekte berbaju hitam itu. Tidak ada tetangga ataupun orang lainnya. Ini hanya kalian berdua, ucap salah satu petugas dinas rumah sakit. Aku mengangguk. Sekte berbaju hitam ini mengelilingi pusara pemakaman ibu dengan menunduk ke bawah. Para petugas, Pak Haji Rosadi, dan aku yang mengubur ibu. Prosesi berjalan dengan sangat khidmat, walaupun hanya beberapa orang saja. Setelah prosesi selesai, memang benar sekte ini langsung pergi entah kemana. Pak, sekte itu akan mengganggu lagi, tanyaku padanya. Tidak, ini sudah terakhir. Ayo cepat pulang. Bapak ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Bapak mau bicara apa? Nanti kita pergi ke sungai seberang untuk mencari jasad adikmu Asi yang sudah dibuang. Daiku mengernyit. Bapak tahu kalau Asi di situ. Kamu jangan banyak bertanya. Nanti kamu temani bapak saja. Entah mengapa Pak Haji Rosadi memilih malam hari untuk mencari jasad Asi adikku. Suasana dingin. Kami hanya berjalan kaki untuk sampai ke sungai seberang. Aku mengikutinya dengan langkah sedikit tergesa-gesa. Tasbih yang selalu dikenakan tidak lupa ada di jemari-jemari Pak Haji. Burung gagak sesekali mengikuti dari arah belakang, serta hembusan angin yang tiada hentinya. Tidak ada penerangan selain senter milik kami. Jangan berbicara sebelum kita pulang dari sini, bisik Pak Haji Rosadi padaku. Aku hanya mengangguk, walaupun aku tidak berani untuk melewati jalanan seperti ini. Sepertinya jalanan ini tidak pernah diinjak oleh kaki manusia. Terbukti sekali rerumputan menjulang tinggi, serta pohon-pohon berakar besar di sisi kanan dan kiri. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk menyusuri jalanan ini. Akhirnya kita sampai di tepi sungai. Pak Haji Rosadi tampak bertapa dengan memejamkan matanya. Aku hanya bisa duduk di belakangnya tanpa menoleh kemanapun. Entah apa yang Pak Haji Rosadi baca dalam hatinya, tetapi sungai yang sebelumnya tenang kini gelombang. Sungainya mulai berjalan. Ada apa ini? Ada sesuatu yang hanyut lalu berhenti tepat di depan Pak Haji Rosadi. Karung. Isi apa ini? Pak Haji Rosadi bangkit lalu mengambil karung yang entah apa isinya. Perlahan tapi pasti Pak Haji akhirnya membukanya. Betapa terkejutnya, ternyata ini jasad Asi yang masih utuh, walaupun sudah sedikit membusuk. Pak, ini... Shh. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kami membawa pulang. Tapi bukan membawa ke rumah, melainkan langsung kami kuburkan. Pak, ini Asi pak, ini Asi. Aku yang tidak percaya, ternyata jasadnya masih utuh, walaupun sudah bertahun-tahun meninggal. Iya,
Ini ASI dan semuanya sudah lengkap bukan? Tapi Pak, boleh tidak semua adik-adikku dikuburkan dalam satu liang lahat? Boleh, mengapa tidak? Bapak pikir semua meninggal di hari yang sama, yaitu Selasa Kliwon. Hanya ibumu saja yang sedikit berbeda. Ibumu meninggal di malam Selasa Kliwon. Aku menelan ludah dengan kasar setelah mendengar meninggal hari Selasa Kliwon. Menurutku, hari itu sangat sakral. Adik-adikku serta bapak dikubur dalam satu liang lahat. Hanya ibu saja yang berbeda. Pak, apakah aku bisa menjadi korban tumbal ibu? Tidak, Adrian. Semuanya sudah putus karena ibumu sudah meninggal. Sebenarnya dia bukan meninggal, namun ini sudah menjadi konsekuensi di saat ibumu tidak mematuhi aturan dari jin tersebut. Kamu jangan khawatir, nanti kamu tinggal dengan bapak. Kita pelajari agama. Rumah kamu biar bapak jual saja, nanti uangnya untuk kamu. Doakan semua anggota keluargamu, semoga Tuhan mengampuni mereka, dan teruntuk adik-adikmu dan bapakmu, semoga mereka ditempatkan di sisi yang terbaik. Ini untuk pelajaran untukmu. Kalau pesugihan itu hanya tipu daya setan. Kita ingin uang, maka kita harus bekerja dengan cara halal. Jangan cara seperti ini. Toh kita juga akan mati, tidak akan hidup abadi di dunia, bukan? Aku hanya mengangguk tanda mengerti apa yang telah Pak Haji Rosadi ucapkan. Aku dan Pak Haji Rosadi akhirnya pulang. Selasa Kliwon selalu menjadi tanda bahwa ada sesuatu hal besar dalam hidupku. Ibu sebenarnya baik, hanya tipu daya setan saja yang membuat iman dia semakin melemah dan merelakan nyawa keluarganya untuk harta semata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.